Hey yo semuanya, kembali lagi nih sama Crush Movie. Gimana? Udah siap belum sama film yang bakal kita review sekarang? Kali ini Crush Movie bakalan mereview film dengan genre drama anak remaja yang akan mengajarkan kita beberapa hal tentang kehidupan. Film ini berjudul Like and Share. Film yang tayang perdana pada 8 Desember 2022 kemarin dan mendapatkan rating 7,10 versi IMDb. Film ini bercerita tentang dua remaja 17 tahun ingin selalu bersama dengan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Namun, semua jadi sulit ketika Lisa terobsesi dengan membuka situs biru dan membuat mereka menjauh dan sendirian saat mengeksplorasi terang gelapnya dunia remaja. Sudah penasaran kan sama film yang satu ini? Yuk, kita langsung aja cus aja ke filmnya guys. Tapi jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share juga guys. Dan pastinya hidupin lonceng notifikasinya supaya channel Crush Movie semakin berkembang. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja cus ke filmnya aja. Dan inilah film Like and Share. Film ini diawali dengan kisah dua remaja bernama Sarah dan Lisa. Mereka adalah seorang YouTuber yang senang membuat konten ASMR makanan. Channel YouTube mereka bernama Like and Share yang lumayan banyak nih peminatnya. Mereka sering bikin konten bersama di rumah Sarah atau di rumah Lisa secara bergantian. Saat mereka gabut, si Lisa bilang kalau ada video enak-enak yang lagi viral dengan judul HP jatuh. Dan Lisa seperti senang nih melihat video itu. Tapi Sarah menahan Lisa agar tidak melihat video tersebut. Ulang Lisa, tuh di sini aja. Lisa bekerja sampingan menjadi kasir di sebuah warung makan. Pada malam hari, Lisa yang sedang tiduran ini disuruh sholat oleh ibunya. Lisa tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya yang sangat fanatik. Selesai sholat, Lisa menonton lagi nih video bercocok tanam itu. Dan dia malah keasikan main sendiri nih guys, pakai tangannya. Tapi tiba-tiba ibunya masuk dan melihat Lisa sedang apa. Ibu Lisa marah besar kepada Lisa karena apa yang telah dilakukan Lisa. Pagi harinya Lisa disidang nih saat mau berangkat sekolah karena kelakuan yang nakal. Ibu Lisa selalu marah-marah dan meminta Lisa menjadi perempuan yang soleha dan menurut kepada orang tuanya. Ibu Lisa juga melarang Lisa berteman dengan Sarah karena Sarah juga dianggap seperti anak nakal oleh ibu Lisa. Bisa gak sih cari teman lain selain Sarah? Di kelasnya waktu itu pelajaran berolahraga dan semua bergantian nonton video berenang mereka. Sampai akhirnya video Lisa itu ditayangkan. Video itu ditonton oleh satu kelas, tapi ada salah satu teman Lisa yang seperti melecehkan Lisa gitu dan menggoda-goda Lisa. Lisa marah dan Sarah juga makin marah nih. Kalau bunda gue masih hidup pasti gue dikeluarin dari sini. Tapi kan kenyataannya enggak. Pada jam istirahat, mereka dihukum dan Lisa curhat kepada Sarah kalau dia kesal ibunya sudah seperti dulu dan dia juga ketahuan nonton begituan. Sepulang sekolah di rumah Sarah saat mereka akan membuat konten, Sarah masih terus termenung karena dia kepikiran takut masuk neraka. Tapi Sarah menguatkan Lisa kalau semua orang bisa baik melalui banyak cara. Mereka pun membuat konten ASMR seperti biasa. Tapi saat Lisa kepedesan, dia malah terbayang-bayang video yang dia lihat. Mereka pun beristirahat di kolam renang dan mengobrol tentang masa depan. Mereka bersepakat untuk kuliah di Bali sambil meneruskan YouTube-nya. Di rumah Lisa saat ada tamu, dia ditanyakan kuliah kemana dan orang tuanya seperti mengarahkan kalau Lisa tidak perlu kuliah di Bali, apalagi sama Sarah. Di sekolahnya Lisa lagi-lagi galau nih dan Sarah memberitahu Lisa kalau ada salah satu teman di sekolahnya yang video bugilnya tersebar. Waduh. Saat ulangan Lisa melihat contekan dan izin ke toilet. Tapi di toilet bukannya dia lihat contekan itu, tapi malah menonton video enak-enak tersebut dan melakukannya dengan tangannya sendiri guys. Sarah sadar kalau Lisa terlalu lama di kamar mandi dan menghampiri Lisa. Sarah menahan Lisa agar tidak seperti itu. Sarah tinggal bersama kakaknya. Kakaknya juga sering membawa pacarnya nih ke rumah. Dan Sarah bilang kalau Lisa sahabatnya itu kecanduan nonton begituan. Pacar kakaknya itu bilang kalau Sarah dan Lisa harus mencari kegiatan lainnya agar dia tidak terus-terusan melihat video itu. Di tempat Sky mereka pun bermain.
Tapi Lisa lagi-lagi merasa tidak nyaman di keramaian dan dia pun pergi. Sarah akhirnya bermain sendiri di luar dan merekam dirinya dengan HP-nya. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya dan merekam Sarah karena HP-nya yang terjatuh. Sarah pun akhirnya direkam oleh pria itu dan cara berkenalan dengan pria itu bernama Devan. Devan menawarkan Sarah untuk bergabung yoga bersama dirinya dan teman-temannya. Ikut aja gratis kok. Temen gue baru mulai klubnya. Sepulang sekolah, Sarah dan Lisa pergi ke toko kue. Karena Lisa butuh sesuatu, dia akhirnya menanyakan kepada pegawainya itu. Tapi Lisa sadar kalau pegawai itu adalah cewek di video enak-enak yang HP jatuh itu guys. Lisa pun kaget dan bilang kepada Sarah. Mereka berdua mengikuti wanita itu keluar dan ternyata wanita itu pergi ke sebuah masjid. Sarah dan Lisa malahan ikut sholat juga nih di masjid. Kenapa Lisa terobsesi mengikuti wanita itu? Karena katanya di video yang satu-satunya wanita itu menangis. Malam hari saat sedang makan malam, kakak Sarah bilang kalau Sarah harus kuliah di luar negeri karena itu sudah rencananya bersama pacarnya. Tapi Sarah menolaknya dan dia kesal karena kehidupannya harus dia yang memilihnya, bukan orang lain. Jadi seharusnya abang bikin rencana sama aku dulu baru sama Mbak Bima. Sarah mulai ikutan yoga nih bersama teman-teman Devan. Dan Devan membantu Sarah berolahraga karena dia masih baru. Sepulang dari olahraga, Devan mendekati Sarah dan mulai mengajak Sarah untuk jalan. Pada malam hari, mereka pun jalan bersama ke kota, mall, dan makan bersama. Sarah seperti bahagia nih bersama Devan karena Devan adalah pria yang baik. Hari-hari Sarah selalu mengirim foto nih kepada Devan karena Devan selalu memuji Sarah cantik. Sarah mulai memperkenalkan Devan kepada Lisa di tempat kerjanya Lisa. Ternyata Sarah dan Devan sudah resmi berpacaran dan Lisa seperti tidak suka gitu guys. Lisa ternyata ikut kelas untuk mengikuti wanita yang ada di video itu guys. Wanita ini bernama Vita. Lisa sangat betah nih di sini karena Mbak Vita selalu mengajarkan Lisa dengan sangat sabar. Pagi hari Lisa terbangun, tapi toples kue yang ada di kamarnya tiba-tiba dibuang oleh ibunya dengan alasan bau. Lisa marah kepada ibunya karena ibunya tidak pernah mengerti Lisa. Lisa pun pergi ke rumah Sarah, tapi Sarah tidak ada sepertinya. Sarah udah sibuk sama Devan terus nih. Di rumah Sarah, kakaknya tidak jadi menyuruh Sarah harus kuliah di Sydney dan membebaskan Sarah untuk menentukan pilihannya. Saat kakaknya pergi, Sarah teleponan nih sama Devan dan Devan juga semakin membuat Sarah luluh. Hari pun berganti, Sarah udah berani check-in hotel nih bersama Devan. Karena Sarah lagi galau, Devan akhirnya menghibur Sarah. Sampai malam pun tiba, mereka menghabiskan waktu berdua, mulai dari nonton film dan mengobrol bersama. Tapi pada malam hari, Devan mencium Sarah dan memegang tangan Sarah dengan lembut. Secara tiba-tiba, Sarah takut dan dia tidak mau untuk melakukan hubungan suami istri karena dia masih belum siap. Sarah dan Lisa masih bersahabat dan sering bermain bersama. Tapi kini mereka juga ditemani sama Devan. Dan Lisa makin merasa tidak enak karena waktu mereka selalu ada Devan. Saat mereka lagi mengedit konten, tiba-tiba Sarah meminta Lisa untuk memfotokan badannya untuk dikirim ke Devan agar dia bisa menilai hasil yoga Sarah. Lisa merasa agak aneh karena ini bisa saja berbahaya. Tapi Sarah yang lugu ini bilang kalau tidak akan terjadi apa-apa. Maksud Lisa untuk menyadarkan Sarah kalau dia hanya dimanfaatkan oleh Devan. Lisa jadi sering mengobrol dengan Mbak Vita dan dia bilang kalau dia rindu sahabatnya yang dulu sebelum kenal dengan Devan. Esok harinya Sarah merayakan hari ulang tahunnya bersama Devan di hotel itu lagi guys. Setelah merayakan, Devan langsung mencium Sarah dan Devan udah nafsu nih sama Sarah. Sarah udah bilang kalau dia masih belum siap berhubungan badan. Tapi Devan yang udah hilaf ini memaksa Sarah guys dan terkesan memperkosa Sarah gitu. Sarah menangis dan dia merasa kesakitan karena ulah Devan. Pada malam itu Sarah hanya bisa terdiam dengan semua apa yang terjadi. Di sekolah saat mereka merayakan ulang tahun Sarah, Sarah hanya terdiam dan terlihat tidak bahagia. Padahal teman-temannya pada heboh semua nih. Di halaman sekolah saat pulang sekolah, Devan menjemput Sarah. Tapi ternyata Sarah meminta putus nih kepada Devan, walaupun Devan meminta maaf. Di rumah Sarah, Sarah seperti kesakitan dan Lisa menanyakan kenapa Sarah tiba-tiba meminta putus kepada Devan. Padahal kan kemarin mereka baru merayakan ulang tahun bersama. Lisa terus memancing Sarah, sampai akhirnya Sarah cerita kepada Lisa kalau dia sudah berhubungan badan dengan Devan. Lisa masih curiga karena harusnya Sarah kan bahagia bisa berhubungan dengan orang yang dia sayangi. Tapi kenapa Sarah malah sedih dan meminta putus? Lisa langsung sadar kalau Sarah seperti dilecehkan dan diperkaos gitu guys sama Devan. Tapi Sarah tidak mengaku dan malah marah besar kepada Lisa. Dia maksa, terus lo sekarang kesakitan. Di tempat Devan mengajar yoga, Sarah meminta putus lagi.
Tapi Devan malah mengancam Sarah karena dia memiliki semua foto badan Sarah. Awalnya Sarah berani aja nih karena dia merasa di foto-foto itu tidak ada wajah dirinya. Dan Devan pun terus membujuk Sarah untuk baikan. Di sini Devan meminta sekali lagi kepada Sarah dan setelah itu mereka bisa putus. Sarah memberanikan diri lagi nih ke hotel itu bersama Devan. Dan dia seperti rela diperkaos lagi dengan Devan. Aduh Sarah. Setelah itu Devan pun langsung pergi dan dia mulai berubah. Lisa mengaku kepada Mbak Vita kalau dia pernah melihat video Mbak Vita dan membayangkan Mbak Vita. Jadinya di sini Lisa merasa bersalah dan meminta maaf kepada Mbak Vita. Sarah seperti galau nih guys, dan Lisa juga sedih melihat temannya seperti itu. Di sekolahnya saat Sarah pergi ke sekolah, dia dilihat semua teman-temannya karena ternyata video dan foto-foto Sarah benar-benar tersebar di dunia maya guys, dan semua orang sudah melihatnya. Lisa menguatkan Sarah yang sangat sedih dan malu itu guys. Saat Lisa bekerja, dia dikirimi link video yang tersebar itu, apalagi ada video saat Sarah menangis. Pada malam hari di rumahnya, Sarah hanya bisa mengurung diri dan menangis. Kakaknya menghampiri Sarah dan langsung memeluk Sarah atas semua yang terjadi. Waktu itu juga kakak Sarah langsung memanggil seorang pengacara untuk membantu melaporkan kasus ini ke polisi. Tapi pengacara bilang kalau usia Sarah sudah 18 tahun dan sudah tidak ada lagi hukum perlindungan anak karena sudah dianggap dewasa. Orang tuanya percaya di usia segitu dia lebih baik untuk belajar. Lisa emosi nih menghampiri Devan dan memarahi Devan karena dia menyebar videonya. Tapi Devan tidak mengaku dan dia bilang kalau handphonenya rusak dan semua file itu hilang, jadi handphonenya diservis. Bahkan Devan seperti memarahi balik dan bilang kalau rusak itu memang cuma cewek tapi cowok tidak. Lisa memberitahu perkataan Devan yang tadi dikatakan kepada Sarah. Sarah seperti udah menyerah guys, dan Lisa memaksa Sarah untuk terus memenjarakan Devan. Lisa curhat kepada Mbak Vita yang dulu juga pernah seperti itu, dan Mbak Vita bilang kalau sudah seperti ini ya boleh memutuskan untuk bertahan, itu sepenuhnya ada di tangan Sarah. Di rumahnya, Ibu Lisa tiba-tiba memarahi Lisa dan bilang kalau sudah terbukti Sarah itu memang anak nakal. Kini Lisa berani mengungkapkan kalau selama ini dia tidak pernah dingertiin oleh ibunya. Di sebuah masjid, Mbak Vita menceritakan pengalamannya dulu sebelum video itu tersebar. Ternyata Mbak Vita juga korban pelecehan guys sama suaminya sendiri. Di pagi hari Lisa langsung membuat kue dan ibunya kini seperti sudah mengerti tentang Lisa dan mereka pun baikan. Lisa langsung pergi ke rumah Sarah dan memberikan Sarah sesuatu. Sarah dan kakaknya pergi bertemu dengan Devan dan juga kuasa hukumnya untuk berdiskusi masalah ini. Tapi Devan dan kuasa hukumnya memiliki bukti yang kuat kalau Lisa bukan diperkaos, melainkan dia juga mau karena dia juga sukarela merayakan hari ulang tahunnya bersama Devan di sebuah hotel. Kakak Sarah dan Sarah pun seperti pasrah. Saat Sarah membuka sesuatu yang diberikan oleh Lisa, ternyata Lisa memberikan kue berbentuk hati. Dan Mbak Vita juga membantu menguatkan Sarah untuk menghadapi masalah ini dan bilang kalau Sarah masih punya masa depan. Malam harinya, Sarah langsung menyobek surat perdamaian bersama Devan dan dia membuka link untuk membantunya bercerita masalah-masalahnya. Di sekolah banyak teman-teman Sarah yang menguatkan Sarah walaupun Sarah sudah diskor dari sekolah. Saat Lisa pulang sekolah, tiba-tiba di kamarnya ada Sarah yang menunggunya. Lisa pun menangis sambil memeluk Sarah. Kini, konten video YouTube Sarah dan Lisa adalah klarifikasi dan komenan-komenan orang tentang video Sarah yang viral. Dan mereka juga sering dilecehkan melalui perkataan oleh netizen-netizen. Nah guys, gimana? Kalian udah tahu kan apa yang bisa diambil dari film yang satu ini? Karena film ini juga mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan tidak melakukan seks bebas di luar nikah guys. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you!